ada istilah don't judge the book ya by the cover. Jadi kamu jangan lihat dulu sampulnya yang seperti ini. Isinya kan bunda yang cantik. Sama seperti Tuhan Yesus. Jangan kamu lihat bentuknya manusia, tetapi kuasanya adalah Allah. Ngacor banget emang Tuhan kita. Makanya banyak orang Israel ya saat itu, dia melihat Tuhan Yesus, apaan ini? Kok lu manusia, tapi kekuatan lu kok kayak kekuatan Tuhan gitu. Makanya nggak boleh ngelihat bentukannya ya, tapi dalamnya. Sama seperti kamu kayak ngelihat duren, berduri, takut. Dalamnya, aduhai. Jadi kamu jangan kaget sama profil ini. Yang penting kan bundanya kinyis-kinyis. Ya bang, jangan lupa absen. Thank you bang, gipnya bang Alpin, bang Do 51 Dosi ya, bang Raja, Kismidapin semuanya. Pokoknya tenang aja. Jangan pernah nengok bentuk fisiknya ya, tapi lihat dalamnya. Gitu. Keren ya Tuhan kita ya. Selalu Tuhan Yesus itu mengesankan, selalu memberi kesan yang sangat-sangat baik kepada kita. Bahkan ya, kita tuh sampai terkagum-kagum gitu. Kita semakin mengenal Tuhan Yesus, semakin kita itu tersanjung, semakin kita itu terkagum-kagum sama Tuhan Yesus. Setuju ya? Solo hadir siap. Ya, Mekah hadir bunda, siap. Turki hadir. Kita beda loh bun, luar dalam agak lain. Astaga bang. Kalau itu memang kayak apa ya kita bilang ya yang maksudnya yang lihat-lihat kayak gini lah. Hadir bunda, jangan lupa ya, absen ya. Iya, karena kan dibilang ya, jangan tertipu dari covernya aja. Jadi kalau covernya jelek, dalamnya bisa jadi bagus. Kalau covernya kadang-kadang bagus, dalamnya busuk. Ada juga itu. Apa itu bunda? Itu buah rembetuk. Ya kan? Kayaknya bentuknya kayak apel, bagus, pas dibuka, oh my god, isinya belatung. Bali hadir, iya, Mekah hadir, Saudi Arabia hadir, Doha hadir, luar biasa. Ini semuanya ya dari segala penjuru dunia ada di sini mau mendengarkan pujian untuk Tuhan Yesus ya. Irak hadir, Irak hadir. Keren. Iya, akun baru di follow ya. Akun bunda itu sampai besok baru bisa live lagi, akun yang besar. Oke, Batam hadir semuanya. Kalau luarnya jelek terus dalamnya apa ini? Kalau luarnya jelek terus dalamnya lebih jelek lagi gimana bun? Jangan dianggap, tinggalkan. Bekasi banjir bunda. Oh, kita doakan ya. Tuhan Yesus menjaga orang-orang di Bekasi dimanapun berada. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, Kaltara hadir siap. Tuhan berkati Kaltara. Ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Malaysia hadir. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku
kenal. Bandung, Nia, semuanya ya, Indonesia, yang di luar Indonesia, Alaska, semuanya ya. Tuhan berkati. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Di mana saja ya, yang di atas langit, yang di atas bumi, yang di bawah bumi, semuanya memuji Tuhan Yesus. Semua lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Ku buka mataku. Kamboja hadir siap. Ku tersanjung. Rusia hadir. Hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Semua yang baik dalam hidupku. Berarti karya Tuhan Yesus yang baik ya. Jadi kalau ada Tuhan yang karyanya buruk, yang karyanya jelek, yang suka melaknat, yang suka mengajak, ini karya siapa? Tuhan Yesus itu semuanya baik. Apa yang berasal dari dirinya baik. Kenapa? Sebab Allah adalah baik, ya kan? Kalau sempat ada Allah yang tidak baik, astaga Tuhan, bahaya ini. Jangan-jangan ini bukan Tuhan ini jangan-jangan iblis ngaku-ngaku Tuhan. Ini hadir Bun, Palestina hadir, Arab Saudi hadir, siap. Kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Korea hadir siap. Kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu. Sumur jam-jam hadir dari semua yang ku kenal. Mesir hadir siang. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Antartika hadir Bun, penguin kamu. Pluto hadir, udah di luar dari lintasan itu. Lebih lagi, menyembahmu lagi-lagi. Oh lebih lagi Tuhan, ini tujuan hidupku. Kalau tujuan hidup kita menyembah Tuhan, jangan rusuh ya. Kebutuhan jiwaku menyembahmu, ini kerinduan hatiku. Akunmu Bunda Iya, Kota Gudeg hadir. Kota Gudeg itu apa? Padang ya? Oh iya, Padang hadir ya. Siap. Kenapa ya? Kalau tujuan hidup kita adalah menyembah Tuhan, kira-kira di sorga kita nyembah Tuhan nggak? Mbahmu ini gak kerinduanku. Coba aku mau nanya sama kalian ya. Kalau tujuan manusia diciptakan untuk menyembah Tuhan, berarti dimanapun manusia itu berada harusnya nyembah Tuhan nggak sih? Setuju nggak? Karena kau lebih dahulu, ya toh.
Tujuan manusia diciptakan Tuhan untuk menyembahnya, tiba-tiba nggak disembah di surga. Gimana ini? Iyalah, makanya kenapa Oten di surga nanti apa sih kerjaannya? Oten kerjanya nyembah Tuhan, kita worship hari-hari. Enak ya, bersukacita di surga. Kita nggak pernah berkabung lagi, kita semuanya mengasihi, damai, sukacita, tidak ada perkabungan, tidak ada kematian, tidak ada kawin mengawin. Wah, ada ewong-ewongan. Orang kita semuanya hidup kudus, masa di hadapan Tuhan kita kewong-kewongan? Iya. Jadi surga itu bukan berbicara tentang makanan, tentang minuman, tentang kawin mengawin. Enggak. Kita manusia makan sekarang ini itu untuk bertahan hidup sampai hari kesudahan, sampai Yesus membangkitkan kita. Jadi ketika Tuhan Yesus sudah membangkitkan kita, mengaruniakan kita hidup kekal, butuh nggak sih kita makan? Ada ayatnya ini loh. Kita butuh makan nggak sih? Kita nggak butuh lagi makanan. Kenapa? Karena Dia adalah roti hidup itu. Dialah yang menopang hidup kita. Dialah air hidup. Dia adalah roti hidup. Betul tidak? Kata Tuhan Yesus. Waktu ada perempuan Samaria yang menemui Dia di sumur. Saya lupa itu entah wanita mana yang menemui Dia di sumur, ya kan? Di situ Yesus mengatakan, kalau kamu minum air dariku, kamu tidak akan haus selama-lamanya. Sebab Dia adalah air hidup. Makanya ketika kita semua sudah dibangkitkan Tuhan Yesus, kita tidak butuh lagi yang namanya makan dan minum. Surga itu, it's not talking about drink or food. Iya. Karena fungsi kita makan ini kan biar kita bertahan hidup kan, biar nggak mati kan. Loh, kalau Dia sudah menopang kita, kalau kuasa hidupnya itu sudah menopang kita nggak butuh itu semua gitu. Dan surga itu juga tidak bicara tentang kawin mengawin. Ya kenapa? Loh, kita semuanya sudah menjadi satu. Tujuan manusia disuruh kawin, iya kan? Waktu perintah Tuhan Yesus kepada Adam dan Hawa apa? Beranak cucu, berarti kawin itu untuk memiliki keturunan dan penuhilah bumi, supaya penuh bumi lah. Kalau kita semuanya sudah banyak, sudah semua memenuhi surga, perlu nggak kawin lagi? Nggak perlu kawin lagi, karena tujuan kawin itu untuk memperbanyak jumlah manusia. Loh, kalau jumlah kita sudah banyak, nggak butuh lagi yang namanya kawin. Itu dia logikanya, ya seperti itu. Jadi kalau ada yang nanya tentang surga kita, surga itu adalah di mana manusia ini menyatu dengan Allah, ya, selama-lamanya. Itu. Kalau kita sudah menyatu dengan Allah, sifat-sifat Allah yang tidak mati, Allah yang tidak berdosa, Allah yang tidak pernah Allah yang tidak tertandingi iblis, ya. Berarti sifat-sifat ini semua ada di dalam kita, gitu. Kita sanggup mengalahkan iblis karena Allah sudah mengalahkan iblis, gitu loh. Kita sanggup mengalahkan kematian karena Tuhan Yesus sudah mengalahkan kematian. Kita sanggup mengalahkan dosa karena Yesus sudah sanggup mengalahkan dosa. Makanya kita semua ini disatukan di dalam Tuhan yang bisa menaklukkan segala sesuatu. Ini yang tertulis di dalam Filipi 3 ayat 20-21. Sebab kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari sana kita menantikan Yesus Kristus yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini menjadi tubuh yang serupa dengannya, yang dapat menaklukkan segala sesuatu. Makanya nanti kita di surga nggak ada itu lagi kematian. Tubuh kita, tubuh kebangkitan kita yang sama dengan Kristus ini, ya, ini menaklukkan kematian, menaklukkan dosa, menaklukkan iblis. Itu. Jadi sorga itu adalah kita di bumi yang baru dan langit yang baru yang bersatu dengan sorga, yang bersatu dengan Allah. Itu. Jadi sorga itu adalah keadaan di mana kita manunggal dengan Allah, menyatu dengan Allah. Seperti itu. Sebab sejak semula semuanya adalah satu. Sejak semula Allah itu satu. Manusia yang pertama diciptakan satu. Ya kita harus menjadi satu.
Nggak ada itu cerita yang kayak di buku Kama Sutra, nggak ada. Tap-tap ya teman-teman ya, tap-tap sama absen-absen ya, jangan lupa ya. Ini agak-agak rawan, tolong ya teman-teman semuanya kerjasamanya ya, karena akun Bunda udah 4 tewas. Oke ya, yang punya gift nge-gift ya, biar kuat nih akun kita nih, karena banyak yang panas. Thank you ya yang udah tap-tap, thank you yang udah nge-gift ya. Perang naga, nggak ada perang naga, nggak ada ya. Jadi di dalam Wahyu, Rasul Yohanes itu diberikan penglihatan. Penglihatan akan apa Bunda? Dulu malaikat yang melayani Allah, ya, malaikat yang melayani Allah itu kan memberontak. Ini yang kita kenal sebagai setan. Nah, inilah yang disebut ular tua alias naga. Jadi dulu dia ada di sorga. Waktu dia mengkhianati Tuhan, waktu dia ingin menjadi Tuhan, dia diusir. Cara mengusirnya gimana? Malaikat Mikael berperang melawan dia. Dan dia menyeret sepertiga dari malaikatnya Allah. Itu kalau kita mau belajar. Makanya penting sekali baca konteks ya. Kalau Wahyu yang kamu tanyakan itu, perang naga yang kamu tanyakan itu dulu sudah pernah kejadian. Jadi Rasul Yohanes itu menjelaskan kembali apa yang di kitab Yesaya. Seperti itulah ya, malaikat itu diusir dari sorga. Ya, malaikat Mikael berperang mengusir dia sehingga dia kuasanya diturunkan ke dunia orang mati, di kuburan. Seperti itu. Yohanes lahir tanggal berapa? Tidak penting. Bicara tentang agama, bicara tentang keselamatan itu bukan bicara tentang tanggalnya Yohanes lahir. Tapi peringatan Rasul Yohanes itu ada. Minggu kemarin kalau nggak salah dia diperingati hari peringatan Rasul Yohanes. Sorry Nabi Yohanes deh, bukan Rasul Yohanes. Ada, biasanya itu ada. Tapi itu bukan hal yang fundamental dari dogma kekristenan. Yang paling fundamental dari dogma kekristenan itu adalah Tritunggal, Kristologi, dan Saterologi, keselamatan. Nah ini yang paling penting. 3 dogma utama ini. Begitu. Jangan nanya tanggal lah, nanti gua tanya tanggal lu gimana ya. Yohanes ada 2 ya. Nabi Yohanes dan Rasul Yohanes. Ada 2. Rasul Yohanes inilah yang memiliki penglihatan di Pulau Patmos. Ya, yang dia diberi penglihatan dulu seperti itulah malaikat itu jatuh, Lucifer itu. Seperti itu. Jadi kalau kalian mau bilang di sorga terjadi perang naga, enggak, itu udah lewat. Seperti itu sebelum iblis itu, naga itu menggoda Hawa dan Adam, dia sebelumnya di sorga, diusir, dan dia akhirnya ke dunia. Begitu. Aku kirain siapa? Iya, ini follow ya, follow akun aku ya. Ini Bunda sayang. Nggak masuk akal. Nggak perlu kamu masukkan ke akal. Orang yang nggak berakal itu nggak perlu masukkan ke akal. Jadi kalau dibilang dia nggak masuk akal, padahal di kitabnya pun ada, ya kan? Padahal di kitabnya ada, iblis juga diusir gara-gara nggak mau disuruh sujud. Ya. Ini yang aku bilang ya, mereka nggak pernah baca kitabnya, tapi sok menjudge kitabnya orang. Saran aku, kamu pelajari dulu kitab kamu deh. Nah, iblis itu diusir dari sorga, sama seperti Adam juga digelindingin, kan diusir dari sorga kan? Nggak tahu dia nih. Makanya baca kitabmu sayang. Baca dulu kitab kau. Ini loh orang-orang yang nggak pernah belajar tadi nih. Iya, disuruh berpikir kok malah menghafal. Bunda katanya Adam Islam, nggak apa-apa. Adam Suseno, suaminya Mbak Inul, emang Islam sayang.
Baca tapi nggak ngerti. Nggak baca orang ini. Aku aja hampir tiap hari baca, tapi orang ini nggak pernah mau baca. Gimana aku? Malu-maluin kalian ini. Ada juga itu utusan Mbah. Apa itu? Ada juga itu utusan. Utusan apa? Rasulmu lahir tanggal berapa? Banyak Rasul yang mana? Rasul kami tuh ada banyak. Ada 83 gitu. Dan kalau kalian searching itu ada tahun-tahun perayaannya itu ada. Ada, kalian searching lah. 70 murid, 12 murid itu ada tahun-tahunnya. Di searching aja, say. Aku nggak menghafal itu soalnya. Salam Bunda, salam. Iya, ini udah yang ini banding, jadi puji Tuhan bisa gitu. Jangan banyak-banyak, oke. Nabi Yohanes itu 6 bulan jaraknya dari Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus 25 Desember, maka Nabi Yohanes itu 25 Juni. Itu perayaannya. Nabi Yohanes. Karena bedanya 6 bulan, itu jelas banget di dalam Alkitab. Kalau Yesus itu diperingati kelahirannya 25 Desember, maka Nabi Yohanes itu adalah 25 Juni gitu. Spill data nggak usah, nggak penting juga. Perasaan baru ikutin. Iya, yang tadi itu kena Kak Dela. Ya kan, tadi kena lagi tadi. Baru live set. Nah ini, jadi pakai ini. Imani aja, enggak, itu ada di Lukas. Itu ada di Lukas, baca aja. Di Lukas 1 ada. Bajunya putih nggak kelihatan. Oh, oke. Ntar ya. Mbahmu. Nggak ada data. Udah dibilang di Lukas 1 kok nggak ada data, gimana sih? Bacalah Lukas 1. Ada. Nggak ada ngarang-ngarang. Orang Kristen itu nggak terbiasa ngarang. Orang Kristen itu terbiasa dengan kebenaran. Jadi sebagaimana adanya Nabi Yohanes sebagai nabi pembuka jalan, ya itu memang benar-benar ada. Dan dia benar-benar lahir di Israel sana, bukan di bawah pohon korma loh. Bukan di tempat yang nggak jelas. Seriusan, ada lah, ya. Sesuai data dan sesuai fakta. Jadi Nabi Yohanes itu adalah tokoh historis. Ini juga ditulis sama Josephus Flavius dalam masih dengan buku yang sama, ya, The Antiquities of Jews. Oh, ini jelas sumbernya dari internal Kristen dan dari eksternal. Serius gitu. Betul sekali. Iya, ada kok. Oke. Agatha mending kok jadi apologet Katolik loh. Aku memang Katolik Ortodoks. Emang aku Katolik Ortodoks. Kenapa rupanya? Hah? Takut ya? Takut ya? Kenapa? Agatha, kamu kenapa cerai? Nggak ada yang cerai, sayang. Kamu mungkin yang cerai. Kamu mungkin yang cerai. Oh bukan, dia bukan cerai. Dia makan nggak laku. Numpang lewat makan nggak laku. Nggak ada data. Orang udah dibilangin kok. Jangan nggak ada data. Dia tuh tokoh historis, gitu ya. Akun baru Bun. Iya, follow ya teman-teman ya, di follow ya, semuanya follow ya. Jadi nanti aku tanggal 24 itu baru bisa live. 24-nya pun hampir mau tanggal 25 lah, baru bisa live yang satu lagi. Stop tuhankan orang. Iya bagus itu, aku juga setuju. Jangan pernah menuhankan orang, karena orang Kristen menuhankan Allah Tritunggal. Iya, orang Kristen itu ini menuhankan Sang Tritunggal Maha Kudus. Muka siapa itu, Bun? Nggak tahu aku. Pokoknya ada random dia bikin aja.
Yang penting kan isinya aku, ya kan? Yang penting jelas gitu loh. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia ya. Aduh, aku nggak hafal. Hadir ya, hadir. Apa ini? 1 tambah 1 tambah 1 apa itu? Gila kan yang bilang 1. Belajar matematika jangan cuman penjumlahan ya. X kuadrat tambah 2Y dikurang 1 sama dengan 0. Udah pernah belajar itu persamaan kuadrat? Mas? Karena matematika itu kan ilmu logika, ilmu eksak. Nah, matematika itu bukan bicara tentang penjumlahan saja. Ada namanya pengurangan, ada namanya perkalian, pembagian. Banyak sayang. Kalau kamu cuman di penjumlahan doang ya kamu anak SD, anak TK ya. Dia belum pernah tahu ya, ada perkalian 1 kali 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1. Sedih ya, baru masih tambah-tambah ya. Matematikanya cuman lulusan kayak ini ya, anak PAUD ya, belum SD nih mah. Iya, TK. Lulusan TK. Yesus itu sang Bapa sendiri atau gimana kak? Yesus itu adalah firmannya Bapa. Bapa itu kan Allah. Tiada yang, aduh enak banget lagunya. Mustahil bagimu, kuasamu, ku percaya. Aduh ini enak banget lagunya tapi nggak hafal. Pada rancanganmu bagiku, ku ikuti panggilanmu, ku percaya. Apa nih? Korban ditipu. Rasul Paulus menganggap Yesus Tuhan, padahal manusia biasa. Enggak, Tuhan Yesus tuh nggak manusia biasa. Buktinya dia nggak mati. Buktinya dia nggak jadi tanah. Ketika dia mati dia nggak jadi tanah tapi bangkit. Jadi nggak bisa kita bilang dia manusia doang. Dia bisa membangkitkan orang mati. Dianya sendiri mati nggak jadi tanah, tapi hidup kembali dan tidak mati lagi. Nah itu, kamu berarti belum kenal Tuhan Yesus ya? Iya, kalau nabi-nabi lain kan mati, nggak bangkit-bangkit. Atas kehendak Allah, iya Allah yang adalah Bapa. Di dalam Alkitab, kalau kamu bawa Yohanes 5 ayat 30, atas kehendak Bapa, itu Bapa sayang, Bapa yang mengutus. Tuhan kamu kan bukan Bapa. Tuhan kamu kan nggak punya anak. Iya kan? Seperti itu. Orang yang disalib, yang diserupakan. Kamu percaya sama gosip orang yang nggak jelas? Ini dibilang yang disalib itu yang diserupakan. Siapa? Tiada yang mustahil bagimu, kuasamu. Dan gini ya, kalau kamu bilang Yesus itu diserupakan, untuk apa? Pertanyaan aku, untuk apa dia diserupakan? Pertanyaan aku, diem kok Abraham. Pertanyaan aku, untuk apa dia diserupakan, digantikan dengan stuntman? Untuk apa? Untuk apa diganti dengan stuntman? Coba dijawab. Supaya apa diganti? Hah? Untuk diselamatkan? Orang mati aja bisa dibangkitkan kok. Untuk diselamatkan, orang dia aja bisa bangkit kembali.
Gimana kok King? Kok on kali kau lah, Jarus saja bisa dibangkitin, ya kali dia nggak bisa bangkit sendiri. Ah, dodol kamu. Untuk diselamatkan orang, dia aja nyelamatin orang kok. Itu ya, otaknya dipakai ya sayangnya. Jangan on lah. Dia nggak perlu diselamatkan, orang dia bisa membangkitkan orang mati. Ngapain dia takut nggak bisa bangkit sendiri? Yuhu. Say. Iyalah, Jarus saja dibangkitin, orang lumpuh aja disembuhkan, pendarahan disembuhkan, apalagi yang menusuk-nusuk di tubuhnya, ditombak, darahnya yang tertumpah, itu terlalu kecil bagi dia. Ya, dia aja bisa membuat mata bagi orang yang tidak punya mata. Terus untuk apa dia diselamatkan? Orang dia jago. Gak logis, nggak nyambung gitu loh. Jadi kenapa kamu percaya sama fitnahan orang yang mengatakan itu? Dan tunggu ya, fitnahan Yesus nggak disalib ini kenapa datangnya bukan di abad 1, say? Tunggu. Kenapa fitnahan ini tidak ada di abad 1? Ini harusnya kita tanya dong secara logika. Ada apa? Hah? Tunggu mati dulu semua orang-orang yang menyaksikan gitu baru difitnah gitu? Ibarat kata ya, kasus sudah ditutup, dia baru muncul memfitnah. Lo mau ngapain? Kecuali ya gimana kamu mau membohongi semua orang di abad 1 gitu loh. Dari abad 1 sampai ke abad 7 itu semua orang dibohongin gitu. Bagimu gak ada satu orang Israel pun yang mendebat dia akan kematiannya. Tiba-tiba muncul dari Arab sana. Ini gak masuk akal ya. Ibarat kata gini, ibu aku meninggal, terus ya 7 abad berikutnya dari Pulau Sentinel datang, oh enggak, ibunya si Agatha nggak meninggal gitu. Terus lu percaya dengan ono-ononya, sekonyong-konyong percaya, cuman gara-gara orang dari Sentinel sana ngaku nabi, dapat wangsit, terus lu percaya gitu. Oh my god, terlalu dongok kalau kamu percaya. Sementara orang-orang tuh menyaksikan ibu saya mati, ngubur, ngelihat semuanya. Terus lu percaya sama orang yang dari Pulau Sentinel sana, yang dia pernah nengok juga enggak, dengan narasi gua dapat wangsit gitu? Oh, otaknya nggak nyampe. Ya, terlalu bodoh. Ya, jangan lupa tap-tap ya teman-teman ya. Jangan kayak gitulah. Ya, kita ini semuanya dikasih Tuhan akal, dipakai akalnya, jangan mau dibodohin lagi. Ini bukan zaman kayak dulu, gampang dibodohi, searching sayang. Ya, terlalu mudah bagi kita itu untuk dapat informasi. Gitu loh. Udah satu aja. Coba logikanya gimana? Dan lu percaya sama orang dari Pulau Sentinel sana, yang sebiji sana, yang nggak jelas itu? Serius? Terus kamu mendukung fitnahnya gitu? Gimana sih? Coba belajar kayak Iran sana tuh. Udah pakai ini orang itu, pakai internet. Jangan nggak pakai internet lagi. Iya, ini akun baru di follow ya teman-teman ya. Itu ya, kalau mau berlogika itu seperti itu. Dan kalau kamu mau kenal tentang Musa, cari tahu sama bangsa Israel. Jangan sama orang di Pulau Sentinel. Orang di Pulau Sentinel sana nggak kenal siapa Musa. Ya, nggak kenal siapa Harun. Harun itu imam, bukan nabi.
Jadi kalau ada orang sentinel bilang Harun itu nabi, jangan kamu percaya, dia nggak kenal itu. Ini logika yang paling sederhana. Tapi kenapa sulit bagi kamu? Kenapa sulit sekali? Apalagi Lot dijadikan nabi, ya kan? Kakek moyang bangsa Israel yaitu Abraham itu nggak pernah menceritakan Lot ini jadi nabi. Terus orang di Pulau Sentinel bilang dia nabi. Kamu percaya lagi? Brief, kamu udah ditipu, say. Saran aku ya, Tuhan Yesus ini kan ngasih kita akal. Jangan mau lagi tertipu, ya. Nggak boleh lagi kita ini dibodoh-bodohi. Ya, kita semua harus cerdas. Jangan kayak orang keterbelakangan lah, ya kan? Nah itu, apalagi orang di Pulau Sentinel ini nggak ada adabnya. Jangan kamu percaya, dia nggak punya adab. Dia tidak tahu cara menghormati orang buta. Dia nggak tahu cara menghormati istrinya. Dia nggak tahu cara menghormati anak sahabatnya. Dia nggak tahu cara menghormati menantunya. Orang yang seperti ini nggak usah kamu percaya, sayang. Iya, orang di Pulau Sentinel sana kan nggak tahu diajarin adab. Karena dia bisa membedakan mana menantu, mana wanita bebas untuk dinikahi. Nggak tahu dia. Nggak bisa dia menjaga kehormatan budak dengan istrinya. Seperti itu. Makanya saya bilang, aduh, kalian harus berpikir ya. Kita puji Tuhan lagi lah ya. Kita harus memuji Tuhan selalu. Jangan lupa tap-tapnya dikencangkan ya teman-teman ya. Yang bisa dukung di give ya, supaya kuat akunnya dan biar bisa di share ke yang lain gitu. Oke, kita lagu Melita Sidabutar. Ini saudaranya Edis ya. Iya kan, saudaranya Edis ini. Curiga kayaknya, saudara Edis nih. Suaranya bagus. Udah keriting tangan bunda. Kok bisa keriting tangannya? Astaga Tuhan. Ya, internet kejam katanya. Enggak ah, internet tuh bagus membuka wawasan. Kubaria Jumat berkah, nggak ada kayak gitu, nggak ada. Semuanya itu caranya itu sangat-sangat baik. Mau ngapain? Ya. Yang aku bingung kan kenapa kalian selalu nanyain kabar Tuhan kalian. Apakah Tuhanmu tidak baik-baik saja? Apa kabar? Kenapa ditanyain kabar Tuhannya? Hanya dengan 100. Ya, kenapa? Udah nanyain kabar minta traktir lagi. Kalau minta traktir itu sama temen, jangan sama Tuhan. Aku udah putus pun sama Yusuf PI. Astaga Tuhan. Ada ya, Smita udah cerai sama si Juma. Lu gimana sih? Ini kenapa hubungan kalian? Memang kan dari dulu udah aku bilang Kak Yasmita, Ara, terang dan gelap tidak bisa bersatu. Ngapain kamu dulu membangun hubungan? Toh pada akhirnya bakalan berpisah. Nasehatin sama orang tua dari kemarin. Jangan pacaran sama yang beda agama. Udah tahu gelap. Nanti kamu diajak ke gelap-gelap. Terus kamu hamidun. Terus digratisin. Gara-gara kamu sudah dijebak. Tuh, akhirnya kamu nanti pindah deh ke agama mereka lagi. Ih, jangan mau. Oke, Kak Ara, udah bagus itu, putus itu. Jangan ditangisi. Ya. Itu Tuhan itu sedang mengajar kalian bahwa apa? Memang yang gelap itu gak usah dipertahankan. Udah bagus. Iyalah, gelap butuh terang. Iya. Nah, kalau kamu bisa yakinkan dia ya kan. Aku sudah gugurkan anak Juma bunda. Oh iya.
Ya, untuk teman-teman Kristen ya, jangan coba-coba mau tertarik sama yang tidak seiman dengan kita. Ya nggak, Jeng An? Terima kasih Yeni sudah memfollow aku. Terima kasih sudah di-share Yeni. Yeni ini yang stres itu loh. Kalian ingat nggak sih Yeni yang ngeyel di room, yang selalu di roomku itu? Yang dia korban poligemoy. Bukan korban nikah mut'ah. Jangan lupa follow ya teman-teman ya. Aduh. Ya dong, Kristen aja. Apa ini? Kristen saja sudah mau bubar. Kristen bubar gimana itu? Maksudnya apa? Bubar jalan. Ganti akun lagi. Iya Pak Teddy. Pokoknya di follow aja. Nanti kan dapat notif. Nanti aku live dari 4 akunku. Gitu. Gulung tikar ya iyalah. Kalau udah selesai ibadah memang tikarnya harus digulung, Bang. Apa ini? Nanti lari lagi kau kayak yang lain. Ngapain aku lari? Kan emangnya kau mau nikahin aku? Nikah lari, kawin lari. Iya kan Bang Alexander ya. Bun, dosa nggak kalau pernah ikut wudhu di Masjid Istiqlal? Enggak Bang, enggak dosa Bang. Dosa itu adalah ketika kamu menyembah Allah lain selain Allah Tritunggal, itu dosa. Ya, kalau kau nggak sopan sama orang tua itu dosa. Ya, kalau kau nggak ngegip sama aku kau dosa Bang. Ya, kalau kamu itu menggauli ART-mu di ranjang istrimu itu dosa. Kalau sekedar wudhu mah nggak dosa Bang. Ya kalau kamu mukanya asam sama orang buta itu dosa Bang. Artinya kamu nggak mengasihi sesamamu. Ya, kalau kamu tertarik sama anak kecil itu juga dosa Bang. Ya, jadi yang dosa itu. Sisanya enggak. Pokoknya ada tuh yang melanggar 10 perintah Taurat ya. Bulca, penipu, pemburit, apalagi tuh perpecahan, terus apa lagi tuh, penyembahan berhala, berzina. Nah itu dosa, itu banyak itu di Galatia itu, membun-bun. Nah itu tuh dosa gitu. Masalah selengki iya ya, mengingini istri orang itu dosa gitu ya kan. Kok aku risih lihat PP-nya Kak. Sabar ya. Joseph umurnya 90 tahun tunangan dengan Ibu Yesus. Mana datamu? 90 tahun ya udah meninggal lah. Ngarang kau. Jangan suka ngarang-ngarang di sini. Dan Santo Yusuf itu pun dia duda. Nggak ada masalah, itu kan bukan berzina. Ya kan. Aduh Bang Yunus Purba, jangan disebutin Bang Yunus. Jangan lupa absen ya teman-teman ya. Absen. Menghamidun, aduh di daerah situ ngeri. Jangan. Iya, jangan mengingini milik sesama, barang sesama, apa aja yang punya sesama, ternak, rumah, itu nggak boleh kita mengingininya, gitu. Itu bukan peto, mana bisa dibilang peto. Orang Bunda Maria itu ini kok, Bunda Maria itu perawan. Gimana kamu? Seseorang disebut perawan itu ketika dia sudah yang namanya mengeluarkan menstruasi. Ya, itu membuktikan dia itu sudah perawan gitu. Yang pet op itu bot child.
Kalau poligemoy itu nggak diizinkan Tuhan. Menikah itu hanya satu, ya. Syarat perkawinan di Kristen itu adalah satu laki-laki, satu perempuan. Tidak boleh perempuan dengan perempuan, tidak boleh laki-laki dengan laki-laki. Itu tidak boleh. Oke? Lagu Asia Bun. Asia siapa? Oh ini, kalian gemes lagu ini. Ya ampun. Sabar ya, udah lama ya. Joget ya, janji joget ya. Udah lama kan? Joget sama tap-tap ya. Awas lu udah request nggak nge-give ya. In the air. Hafal ya. Joget kau. Jempolnya semuanya, telunjuknya di atas semua ya. Bikin gini semua. Ulang. Romantis ya bun. Kalian kalau mau lihat ada di YouTube ya, DJ Aisyah istri Rasulullah ada. Jeng jeng jeng. Put your hands up in the air. Nani, susah nafas Nani. Jangan nangis dong Nani. Jogetin. Lemesin aja Nani. Lemesin saya. Bun aku trauma. Aduh, kesedak aku tak. Oh, abang lagi makan. Pelan-pelan makanya. 1, 2, 3, 4. Panas sekali tapi nggak ada api. Mungkin apinya di dalam hati bang. Tunggu. Cukup bunda. Emak. Cukup bunda. Kenapa? Cukup bun. Sesak napas. Ambil dulu apa namanya inhaler. Lanjut lagi. Lagi bun. Gak mau pulang, maunya digoyang. Udah habis ya. Jangan lupa ya kotaknya ya, kotak amalnya ya diisi ya teman-teman ya. Kotaknya diisi. Lagi. Emang mau lagi? Udah, katanya udah cukup. Goyang lagi. Oh my god, baby. Tapi memang ini keren ya yang nyiptain ini ya. Bagus ya. Bun, di Saturnus sedang musim salju kah? Yes, betul. Musim salju sama musim lari-lari.
joget manis Putri Abu Bakar. Jangan tarik-tarik celana orang ya. Kamu dengan Nabi, dengan baginda kau pernah main lari-lari. Ini tunggu, Isa, diam dulu. Ini pada kenapa sih? Kok malah ribut di bawah? Ada apa? Kenapa yang di bawah ini pada ribut sih? Kenapa? Ada apa? Lagi ada dangdutan juga ya. Kenapa sayang? Ada apa? Udah joget dulu, lemesin say. Ya Allah, sendalnya ada yang putus. Ini tolong ya, jangan sampai ada sendal yang tertukar. Jangan bikin malu, jangan. Bukan persis novel benci jadi rindu. Kau istri tercinta ya Aisyah ya Muhammad. Put your hands up in the air, joget mang. Jangan dorong-dorong ya. Ini ada yang didorong-dorong ini. Jangan, awas keinjek. Yang mau sholat dulu. Yang pakai sarung tolong ya, cacing Alaskanya dikendalikan. Sendal bilang satu bun. Tolong cacing Alaskanya biasa aja. Tunggu. Rekam, laporkan. Orang nyanyi dilapor. Arijal, ayo joget. Orang nyanyi dilapor. Rekam, laporkan. Ini ada di YouTube. Orang lagi pada nyanyi. Ini dinyanyi sama si istrinya si Atta Halilintar si Orel. Orang nyanyi dilapor. Kenapa? Teman-teman, makanya jangan rusuh. Ini kan lagi dangdutan. Ini kenapa sih main lapor-lapor? Oh, mau ngelapor sendal yang ketuker bunda. Astaga. Tolong ya teman-teman ya, sendal jangan sampai ketuker dong. Tuh kan jadi pengen lapor ketimbang sendal doang. Lu aja yang mau ke sono. Yasmita pengen nemenin gue mah kagak mau. Ada yang pengen, mungkin sendalnya hilang bunda. Oh, cari dulu. Tapi nggak usah lah lapor. Ayo jogetin aja, lemesin aja saya. Ada di YouTube ya. Namanya DJ Aisyah Istri Rasulullah Remix. Nah, itu judulnya. Ayo, joget lagi. Bun, sendalku hilang. Udah joget dulu, nanti aja sendalnya. Bulan terbelah bun. Aduh, kaki gua keinjek. Hati-hati. Tunggu. Ini kenapa pada rusuh sih? Ya Allah, ketimbang dangdutannya aja ribet banget. Kenapa sih? Ya Allah, orang cuman joget doang. Ini kenapa? Udah jangan berantem. Masalah sendal nanti bunda bagiin deh sendalnya. Astaga. Aku ikut goyang bunda. Iya, sengcok. Astagfirullah. Sendal jadi kiri dua-duanya bun.
Ini penonton gue kenapa nggak ada yang teratur sih? Lu pada minum Amer? Iya, Amer sayang. Bun, saya ketuker. Lu tuker tambah sama siapa? Sama ART? Astaga bang, jangan mau tuker tambah sama ART bang. Idi pakai. Bakal doang yang ketuker. Bini juga bisa ketuker. Bun, jempolku hilang satu. Panas. Ew, 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 ew. Matiin lampu Bun, jangan dong. Ketuker karena asik digoyang. Astagfirullah. Ada celana yang melorot. Jangan. Sah, diem dulu Sah. Ini gimana sih? Bun, ya Allah. Bun, aku dikejar tetangga Bun. Mau ngapain? Ada yang celananya melorot. Lucu-lucu banget. Kalian bisa gak sih Bun pakai lampu warna-warni Bun? Sakit nih pinggang Bun. Lu pada ngapa? Ganti sound pakai toa Bun. Enak aja lo. Aduh, belatung Alaska udah gak aman. Astaga. Kendalikan belatungmu, kendalikan cacing Alaskamu. Mentang-mentang enak joget. Ini si Yasmita celananya melorot. Ada istri saya Bun. Ada bini yang ketuker gara-gara digoyang. Aduh, teman-teman, jangan sampai ya. Udah lanjut. Put your hands up in the air. Ada yang rusuh Bun jogetnya. Kayak belatung mantra. Gue sambil cuci piring ya Bun. Siap. Jangan sampai ketuker bininya ya. Kita boleh ketuker, tapi bini jangan sampai ketuker. Bun, sorbanku diculik. Bajuku diambil batu Bun. Aduh ya Allah. Tunggu. Ada yang bilang Bun, musik haram. Apa? Musik haram? Siapa yang bilang musik haram? Kamu itu nggak tahu agama ya? Dengerin nih. Berani-beraninya dia bilang musik haram. Gak boleh gitu. Dengerin ini kata ustazah ya. Dengar Maya ya. Dengar Maya ya. Haram itu cuma babi. Nah, yang bilang musik haram itu apa? Dengar ini kata ustazah. Itu haram hukumnya Bu. Dengar Maya ya. Yang haram itu cuma babi. Udah, gak boleh. Gak ada. Wah, dengar ya Maya ya. Yang haram itu cuman babi. Lanjut Bon. Kemana nih? Udah. Ini Bun, ada Pak RT. Pak RT, salam Pak RT. Shh, kasih rokoknya Pak RT biar aman. Lanjut Bun. Lagu apa nih? Sekarang mau lagu apa nih? Hati-hati Mbak Agatha Kuali. Kenapa kok saya jadi kuali? Maksudnya apa?
satu kak, nggak ada, emang nggak ada. Lanjut, kita mau lanjut kemana nih? Aisyah lagi. Bentar, Bun. Aku lupa matiin kompor. Ini jadi gimana yang benernya? Jadi haram gak nih? Ini haram apa enggak nih? Kata Bu Staja, yang haram itu cuma ini. Itu haram hukumnya, Bu. Dengar Maya ya. Yang haram itu cuma babi. Itu haram. Udah, yang haram itu cuma babi. Jadi gimana nih? Lanjut. Tono digoyangin aja. Tono diasikin. Yuk kita asikin Tono yuk. Kita asikin Tono ya. Masih ya? Masih dong. Jangan lupa disawer. Istri gimana? Jempol apa telunjuk? Telunjuk di atas. Tono, ayo joget sayang. Ada yang nanya judul ya? Judulnya DJ Aisyah istri Rasulullah. Tunggu. Bunda, ini yang nyanyi yang joget pada jompo semua, Bun. Ini serius. Emang ini khusus untuk jompo. Gimana sih? Menambah gairah hidup kalian. Aduh. Ini harusnya anak muda memang nggak boleh datangin di sini. Ini memang khusus untuk jompo. Ini kan lagu menghibur jompo-jompo. Kamu nggak tahu? Yang laut, mijon. Cangcim. Bun, saya lansia. Iya, ini bagus kan? Nah, ini memang ini kan hiburan untuk yang di panti jompo. Memang ini cocok untuk jompo. Anak-anak muda harusnya memang nggak ikut pengajian ini. Ibu harusnya nggak ikut pengajian ini. Ini kayak yang di mana gitu ya? Bun, sampai melorot celanaku. Nah, baby, capek jempol aku, Bun. Ya udahlah, ini memang untuk nenek-nenek, untuk kakek-kakek, bukan untuk nenek-nenek ya. Ini memang untuk kakek-kakek sih memang lagunya. Kayaknya ya, ini menghibur di akhir hayat ya kan. Lihat istri saya, Bun, tanggung jawab lu, Bun. Kenapa istri lu? Istrinya sampai minta cerai. Oh, istrinya minta digoyang terus. Astaga tuh. Titik ketuker belum ketemu. Iya, kalau misalnya ya Bang Mukundo ya, kalau misal bini lu dalam 1 kali 24 jam nggak ketemu, ya bolehlah diganti sama anak yang lebih kecil atau ART boleh. Kalau ada tante di situ boleh lah, tante juga boleh. Nenet, goyang Agung, digoyang Gung, jangan kasih kendor, Tono, Nani. Melon, ART aja, Bun, udah pengalaman. Gas, janda Bu juga boleh.
Dengar ya, kan ini untuk jompo ya. Goyangnya begini, ikutin bunda ya. Goyangnya jangan sembarangan, gini. Karena ini ala kaki jompo. Bung, jogetnya gitu ya. Ini tangan begini. Nah, emang gitu, sambil agak bongkok dikit ya. Anggap bongkok terus gini. Karena ini memang khusus untuk jompo. Harusnya ibu-ibu nggak usah ikutin nih acaranya. Gini. Nah. Iya, bagus. Iya, terus. Nah, begitu ya, bagus. Jangan. Ah, gini. Ya, terus. Ya, bagus. Ya lu anggap aja ini kayak seumuran kakek Sugiono. Nah, gitu terus. Ya Aisyah ya Buhairo. Lagi stroke, Kak, takut jatuh. Asam urat kamu, namanya juga ada kakek-kakek. Ingat ya, ini posisi ya agak bongkok, condong ke depan, terus gini ya. Iya, sambil lihat bawah. Kalau misalnya ada yang manggil, berbalik semua gitu ya, kayak lagi pesta. Oke. Ini sampai tengah malam biar biji matanya merah, oke? Sambil pegang tongkat, Bun. Boleh kalau ada. Joget apa, Bun, namanya? Joget jompo. Agung, joget, Gung. Asik. Tangannya begini ya. Aduh, pinggung gua bengkok. Agung joget. Ini memang khusus untuk lu yang jompo. Ini kan ngehibur, biar jiwa muda lu meronta-ronta sampai lu ngelihat yang muda itu berbinar-binar. Tapi tunggu, jangan sampai lu berbinar-binar matanya ngelihat anak mantu lu, oke? Ya. Boleh semangat, tapi jangan sampai bocil juga lu pepet. Ini tadi sempet nge-lag ya, gue udah kaget aja loh, set gitu gak nih. Aduh, nggak apa-apa yang haram babi. Iya bener, iya begitu memang. Lagu apaan sih? Nggak tahu aku. Yunus Purba itu lagu di mana? Nggak tahu aku. Udahlah woy, udah jompo aku woy. Gara-gara lu bayangin kakek Sugiono begini, agak bongkok, gini jogetnya, gue jadi ikutan kaget kok nama sayang, terus mukanya lain. Bunda, nggak usah kaget, kan kita lagi kagak ketemu di kuburan, lu pakai kaget aja lu. Udah nggak usah kagetan orangnya. Nah, pas sudah Senin Kamis. Apa lagi? Agung aman. Nek Nani mana? Nek Nani? Nenek? Aku nggak ada. Pempes melorot, Bun. Nah, emang ya susah emang. Lagu favorit ya mungkin orang-orang rata-rata ya kalau denger lagu ini pasti keinget muka gue. Nggak tahu kenapa katanya begitu ya. Bunda teringat masa muda Bunda dulu ya, karena dari dulu Bunda sering menceritakan almarhum suami Bunda yang udah meninggal. Iya. Ini nostalgia ya Kak Yasmita ya. Diem lu, gak usah ketawa lu.
Kenapa lu langsung nyengir kayak gitu? Ada apa? Ini kalian ini membangkitkan rasa trauma bunda ya. Ya sekitar berapa ribu tahun yang lalu lah, waktu bunda digauli usia 9 tahun. Itu kenangan-kenangan yang sebenarnya ini antara kenangan pahit atau kenangan manis, aku nggak tahu ya. Jadi sebenarnya ya, bagi almarhum suami saya, mungkin bagi dia ini adalah kenangan manis, tapi bagi saya ini kenangan pahit, perih. Tak terlupakan, iya tak terlupakan sengsaranya buat aku. Tapi kalau buat si almarhum laki aku kan, ini pengalaman yang indah bagi dia. Iya kan? Bila marah, astaga, ribuan tahun. Ya sekitar berapa ribu tahun ya? Sekitar 1000. Sekitar ya 1300-1400 tahun yang lalu lah. Iya sekitar segitulah, 1300-an 1400-an gitu. Mau gimana lagi ya, saat itu masa-masa sulit. Zaman batu bun, oh bukan zaman batu sayang, bukan, zaman jengkol. Iya waktu itu kan bunda masih goblok ya, gimana. Gue pengen joget aja anjir. Emang lagunya seenak itu say. Ini pagi ya, gue kalau nyetel ya gini. Kayak SK. Udah bunda capek, oke lah. Tapi emang candu ya. Gimana lagi mau bilangnya? Hilang woi. Ya ampun. Hampir 100 orang hilang dari roomku. Bingung aku. Padahal kan kita joget-joget doang ya. Oh, mungkin gara-gara dibilang ini lagunya khusus jompo. Yang lainnya pada kabur. Si Tono kemana? Tono masih goyang pun. Kayak refleks emang. Emang parah emang. Aduh, pantatku nggak berhenti goyang ini, woi. Gimana ini? 35 rasa jompo masih stay. Udah masuk IGD pun capek. Kenapa orang ini ya? Tadi ya, yang aku kaget banget ya. Sampai lapor-lapor gitu. Lo mau ngapain lapor-lapor polisi? Ada apa? Emang coba dari perspektif apa harus ada pelaporan? Iya kan? Memangnya bener-bener ada yang ini cacing Alaska yang nyasar ke Palung Mariana sampai dilapor? Di room ini sudah 3 orang yang meninggal. Apa aja yang meninggal? Aduh. Kenapa? Makanya cacing Alaska tadi udah aku bilang, kalau masuk ke room bunda jangan pakai sarung, pakai jeans sama celana besi. Karena apa? Cacing Alaska kalian ini nggak terkendali di sini. Itulah, lain kali besok-besok ya, kalau masuk room bunda, itu semuanya di kerangkeng tuh, dipakein celana besi. Aduh. Oh, lapor pencurian bunda. Apa yang hilang? Tadi istrinya si Mokondo katanya hilang. Gimana ini? Tono, lupa matiin tombol. Ada aja. Lu hilang orang itu woi, semuanya woi, hampir 100.
Nggak tahu aku Yunus lagu itu. Emang ada di YouTube? Nggak ada lah. Bunda izin end live dulu ya. Bunda kayaknya harus ke toilet ini. Goyangannya tadi terlalu mengerikan. Nanti sabar ya, sabar ya. Aku mau ke toilet dulu, udah nggak sabar ini. Gara-gara goyang-goyang gua nggak pakai pampers. Takutnya cepirit. Setiap waktuku tak ada pernah berubah kasihmu. Absen ya teman-teman ya, semuanya absen ya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Asli, akunnya asli. Pokoknya kalau aku live begini udah pasti asli. Dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Siapa yang gak kagum sama Tuhan? Semua orang kagum sama Tuhan ya. Bahkan musuh-musuhnya juga kagum sama Tuhan Yesus ya. Iblis-iblis ini aja kagum sama Tuhan Yesus. Coba bayangin ya. Contohnya si perspektif ini, dia sangat-sangat mengagumi Tuhan Yesus. Makanya dia tiap hari ke room saya. Semua yang RT 6 pembenci Tuhan Yesus itu sebenarnya mereka itu adalah lovers dari Tuhan Yesus, bukan haters. Mereka sangat mengagumi Tuhan Yesus ya kan, mengagumi ketaatannya, mengagumi kasihnya, kehebatannya, mujizatnya ya kan. Terutama si Budi Garot ini sangat-sangat mengagumi Tuhan Yesus. Dia ini sebenarnya pengen dibaptis, cuman lagi malu-malu. Siapa yang gak mengagumi Tuhan Yesus? Semua orang pasti mengagumi Tuhan Yesus. Dia kudus, dia gak pernah menikahi bocil, dia gak pernah menggoyang ART di ranjang istri, dia gak melakukan namanya poligemoy. Siapa yang tidak kagum dengan perbuatannya? Dia adalah kasih dan setia, ya kan? Dia adalah sang amin, dia adalah sang bijaksana. Siapa lagi yang tidak mengagumi Tuhan Yesus? Ada orang di sini yang gak mengaguminya? Nggak mungkin nggak ada. Apalagi si Riva kagum banget sama Tuhan Yesus. Asli ini akun aku asli. Sayang tadi tuh kena ini, ya kan? Terutama Oten itu gimana? Nggak kagum sama Tuhan Yesus. Nggak ada celah di dalam pribadi Yesus. Ada celah? Nggak ada. Dia terlalu sempurna. Kenapa? Ya karena dia adalah Allah. Engkau ku kagumi, ya kan? Gimana nggak keren banget Tuhan Yesus ya? Umatnya hari-hari memuji dan menyembah Dia. Coba Tuhan siapa yang cuman dipuji itu bisa dihitung dengan jari? Tuhan Yesus dipujinya nggak kehitung ya? Iya kan? Coba orang Kristen ya, Bunda aja sendiri ya, kalau memuji Tuhan Yesus itu nggak dihitung, nggak hanya 5 kali, nggak hanya 3 kali. Kapan kita merasa kita diberkati Tuhan Yesus, kita selalu memuji. Ini kalau bisa ya, setiap jam kita memuji Tuhan Yesus, betul? Iya kan? Kita memuji Yesus selalu ya, right? Jadi
memuji Tuhan itu jangan dibatasin cuma sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Lebih daripada itu, apalagi teman-teman Kristen yang ada di sini. Ini hari-hari memuji Tuhan Yesus tuh nggak terhingga. Serius. Kenapa? Ya karena dia layak dipuji, say. Siapa Tuhan yang layak dipuji selain Tuhan Yesus? Ya cuma Tuhan Yesus kan layak dipuji. Kenapa dia harus dipuji? Ya karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Ya kan? Karena kasihnya yang nyata. Bukan berteriak-teriak dong. Bukan neriakin ya. Adakah di sini yang neriakin Tuhan kita? Enggak ada. Tuhan kita tak perlu diteriakin 5 kali sehari, 3 kali sehari, 7 kali sehari. Tetapi Tuhan kita dipuji. Ya kan? Berkali-kali. Ya kali Tuhan diteriakin. Emang mau ngapain? Itu. Iya, makanya aku bilang Tuhan Yesus itu tidak perlu kita teriak-teriak, tapi kita puji aja. Dia tahu, wah ternyata umatku sangat-sangat mendambakanku, memujiku, sangat menghargai. Tuhan itu jangan dihargai cuma 5 kali, cuma 3 kali, jangan. Dihargai setiap waktu, karena dia ada di setiap waktu, betul? Yang layak disembah, yang layak dipuji ya memang Tuhan Yesus. Di dunia ini nggak ada dan Katolik itu megapon atau toa. Jadi kamu jangan nanya lagi kapan digunakan. Justru orang Kristen yang pertama sekali menggunakan, terus kalian ikut-ikutan. Kapan berani? Lo memang sebelum kamu itu menggunakannya orang Kristen dulu yang pakai. Kenapa ini iblis-iblis meronta-ronta di roomku? Kenapa kalian ini ngamuk-ngamuk? Loh, ini kita memuji Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Yesus itu yang layak dipuji, layak menerima penyembahan, bukan ilah-ilah berhala. Kenapa sih kalian ini? Udah bos, aman ya, aman telinganya ya. Jadi udah paham. Jadi duluan memang orang Kristen Katolik ya, itu yang menemukan adalah Romo Katolik ya. Dia menggunakan itu saking banyaknya jemaat supaya kedengeran sama jemaat yang di belakang. Dia menciptakan megapon gitu loh, supaya kedengeran. Dia waktu dia memberitakan firman Tuhan, terus kalian ikut-ikutan. Udah ikut-ikutan, so iye lagi. Nah, tapi penggunaan toa di luar negeri ya, waktu di gereja-gereja Katolik itu ada apa namanya ya, volumenya gitu loh. Jadi kekuatannya itu enggak yang maksimal sampai merusak gendang telinga, tidak mengganggu gitu ya. Jadi disesuaikan gelombang suaranya gitu. Nggak kayak kamu nggak ada aturan. Oke, ini dia bilang ya, Islam agama yang benar. Ya udah, kalau memang agamamu benar, tunjukkan dengan perilakumu yang benar. Kalau memang agamamu benar, harusnya kamu jadi orang benar, bukan jadi orang kesakitan di sini, bukan jadi perusuh. Mana ada orang benar di sini ngerusuh. Iya kan? Agamamu benar, tapi kan belum tentu kamu benar. Iya, kamu harus jadi orang benar dulu, baru aku percaya agamamu benar. Sok, ya. Oke ya, Oten 291 orang di sini ya. Kita akan percaya agama kamu benar kalau kelakuanmu benar. Ya, kelakuan yang benar itu gimana sih? Ya, kamu harus melakukan apa yang diperintahkan Tuhanmu. Lakum dinukum waliyadin, bukan ngerusuh, bukan panas. Orang lagi memuji Tuhannya kau ngerusuh. Apa ini? Apakah itu perbuatan benar? Apa itu yang diperintahkan Tuhanmu? Iya, kalau memang benar berarti kamu ngerusuh itu benar-benar diperintahkan. Astaga, nggak lagi ibadah aja, semua kalian rusuh. Gimana?
Iya, cobalah kalau memang benar ya kan. Pokoknya apa kan ya? Tak terbatas kuasamu Tuhan. Berarti kuasa Tuhan itu nggak boleh dibatasi. Kalau sempet kalian membatasi Tuhan kalian ya, berarti Tuhan kamu sama seperti makhluk. Jangan pernah membatasi Tuhan. Oh, Tuhan nggak boleh jadi manusia. Oh, nggak bisa. Karena Tuhan tidak terbatas. Tuhan tidak dibatasi manusia. Dikatakan, apa yang kelihatan mustahil bagiku. Berarti yang mustahil bagi manusia itu sangat mungkin bagimu. Bagi Tuhan itu nggak ada yang mustahil. Jadi kalau sempat ada sesuatu yang mustahil bagi Tuhanmu, boleh ditanya lagi, itu Tuhan atau makhluk? Mujizat itu nyata. Bun, kaget aku lihat foto profilnya. Nggak apa-apa.